المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang biasa diwajibkan bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatabun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah Ramadan di tengah duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum qad badatil ba'da'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun." Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya. Karena meskipun tidak ada manusia yang melihat kita, sama seperti saat kita menjalankan puasa ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bulan keutamaannya yang melebihi daripada keutamaan bulan Ramadan. Karena Ramadan sering disebut sebagai rajanya daripada bulan. Oleh karena itu Ramadan penuh keagungan dan keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala pun melipat gandakan balasan pahala atas setiap amal kebaikan. Maka pantas rasanya kita setiap mukmin bergembira menyambut tentang datangnya bulan Ramadan, itu bulan suci yang mulia. Namun di sisi lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersedih melihat bagaimana nasib saudara-saudara kita di negeri muslim yang lain, terutama nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestina yang hari ini masih terjajah oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Mereka tak bisa menikmati bulan Ramadan dengan indah dan tenang sebagaimana kita menikmati Ramadan di negeri kita ini. Kita melihat bahwa bahkan mereka sudah lebih daripada 5 bulan berpuasa karena tak ada bahan makanan yang bisa dikonsumsi karena negeri mereka terblokade oleh Zionis penjajahan. Oleh karena itu kita melihat saat ada truk membawa bantuan makanan yang datang, Zionis tak segan menembaki mereka. Ratusan orang meninggal dunia. Maka wajar jika mereka kelaparan, kurang gizi, dan akhirnya banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Sementara mereka yang sakit tinggal menunggu ajal karena rumah sakit pun tak bisa digunakan. Rumah sakit di Palestina banyak dihancurkan oleh Zionis Yahudi. Sungguh luar biasa penderitaan mereka. Nasib mereka serupa menimpa nasib saudara-saudara kita umat Islam yang lain di negeri yang lain. Sebagaimana nasib umat Islam di Rohingya. Jutaan orang terusir dari tanah kelahirannya. Mereka di Myanmar. Mereka menjadi pengungsi dengan kehidupan yang mengenaskan. Tinggal di tenda-tenda yang reot di perbatasan Bangladesh. Dengan makanan yang sangat minim. Bahkan kemana mereka harus pergi mengadukan nasibnya. Sementara banyak negeri-negeri yang lain yang menolak kedatangan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat Islam di negeri yang lain seperti Muslim Uighur di Xinjiang.
Mereka dilarang berpuasa. Bahkan mereka terancam ditangkap jika ketahuan berpuasa. Pemerintahan di sana memata-matai umat Islam di Uighur, yang tujuannya adalah untuk memastikan agar umat Islam di Uighur tidak berpuasa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang berpikir, untuk apa memikirkan nasib mereka? Toh mereka bukan bagian daripada bangsa kita. Jika ada yang masih berpikir seperti itu, ingatlah bahwa di dalam Islam sesama Muslim itu bersaudara. Ingatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al-muslimu ahul muslim, la yakhunahu wa la yaghzibahu wa la yuhzaluhu. Yang artinya, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh mengkhianati, mendustai, dan menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita berdosa jika tidak memikirkan dan memberikan bantuan kepada sesama umat Islam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasru." Yang artinya, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama Allah, kalian wajib memberikan pertolongan. Terjemah Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 72. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa pahala ibadah puasa kita bisa rusak akibat sikap egois kita. Sikap kita tidak peduli kepada sesama saudara Islam dan tidak mau menolong mereka yang membutuhkan. Semua itu adalah perkara yang diharamkan agama yang dapat menghilangkan pahala puasa. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa kemudian dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah mengingatkan, ketahuilah tidak sempurna takarrub seorang hamba kepada Allah semata-mata hanya dengan meninggalkan syahwat yang mubah ini dalam keadaan selain puasa, kecuali setelah bertakarrub kepada Allah dengan meninggalkan apa yang telah Allah haramkan dengan segala hal berupa dusta, kezaliman, serta permusuhan terhadap manusia baik dalam darah, harta dan kehormatan mereka. Ibnu Rajab di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 155 Al-Maktabah As-Samilah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa sikap asobi adalah sikap yang terlarang di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man ta'azza bi'adzail jahiliyah fa'idduhu wa la ta'nuhu, yang artinya siapa saja yang berbangga-bangga dengan sikap-sikap dan slogan-slogan jahiliyah atau asobiyah, maka suruhlah ia menggigit, yaitu hal yang tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kurang apa lagi pernyataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sadarilah berbagai penderitaan yang dialami kaum muslimin saat ini tidak bisa diselesaikan kecuali hanya dengan kita melaksanakan Islam secara sempurna dengan kepemimpinan Islam di tangan kaum muslimin. Oleh karena itu, itulah institusi yang bisa menjadikan seluruh urusan kaum muslimin terselesaikan di berbagai negeri-negeri muslimin, yaitu dengan menerapkan Islam secara sempurna dengan kepemimpinan Islam berada di tangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan bahwa innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi, yang artinya sungguh imam atau seorang khalifah adalah perisai atau benteng bagi orang-orang yang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, semoga Allah menolong kita dengan hadirnya Sultanan Nasira, yaitu kekuasaan yang menolong, yang menegakkan Islam di muka bumi, yang mewarisi kepemimpinan daripada Nabi Muhammad SAW dan menghapuskan duka cita umat Islam di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.